Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, kita akan menuju ke Prof. Muzakir dulu di Yogyakarta. Prof, sudah mendengarkan Prof hasil dari Komisi Basul Masail Wakiyah yang memutuskan membela orang yang bersalah hukum haram. Jika sudah tahu salah, tetap dibela maka haram dan bayarannya juga haram. Silakan Prof. Ya, saya ingin komentar begini. Yang pertama saya mengikuti terus ya, kalau tadi disebut sebagai ya pandangan hasil kajian dari Basul Masail itu terhadap beberapa kasus ya, terutama yang saya amati adalah kasus tindak pidana korupsi. Betul. Yang pertama pernah lahir kata-kata atau terbit pernyataan hukum yang menyatakan bahwa menyolatkan para koruptor itu dulu ada masalah sedikit yang menurut saya dikatakan yang esensinya adalah boleh tidak menyolatkan atau dianjurkan untuk tidak menyolatkan para koruptor. Yang kedua lahir lagi kemudian yang terkait dengan masalah yang sama itu terkait dengan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan sekarang giliran yang terakhir adalah terkait dengan advokat ya, membela orang yang bersalah apalagi terhadap tindak pidana korupsi adalah tidak boleh karena hasil daripada belaan itu kalau ada honorarium dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Saya kira spirit ini menarik ya dari pengambil keputusan yang terkait jawaban masalah-masalah hukum ini. Tetapi di mata publik ya pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu kesan berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi, Pak Kiai tadi. Seharusnya dalam membuat pernyataan publik terkait dengan kalau tadi dikatakan saya lebih senang kalau mendengarnya fatwa, ya sebaiknya harus yang komplit dan lengkap ya. Argumen hukum atau legal reasoning yang mendasari fatwa ini apa supaya itu menjadi clear. Kalau hanya urusan teknis-teknis tadi saya setuju itu himbauan dengan fatwa itu berbeda gitu ya. Maka usul saya kepada Pak Ustadz atau Pak Kiai ya sebaiknya nanti fatwa itu diterbitkan, diberilah yang disebut sebagai naskah akademik fatwa itu sehingga akan ada yang disebut sebagai legal reasoning, terbitnya fatwa atau pendapat hukum yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah menyangkut profesi advokat saya kira harus clear juga dalam konteks ini. Maksud saya begini, profesi advokat itu ada yang menyalahgunaan profesi itu, ada memang benar-benar profesi advokat. Kalau yang diuraikan oleh Pak Kiai tadi itu lebih pada penyimpangan advokat, dan itu tanpa fatwa sekalipun itu jelas dalam undang-undang hukum juga sudah dilarang. Kalau bahasa undang-undang kan dilarang dikenakan sanksi tidak pidana, kalau bahasa agama namanya juga diharamkan atau dilarang gitu. Saya kira yang terkait dengan penyimpangan profesi adalah yang dilarang. Tapi yang jadi menarik, apakah boleh membela orang yang bersalah gitu ya? Nah, saya ingin katakan begini, azasnya adalah praduga tak bersalah, dan orang bersalah itu ada dua kategori. Yang pertama adalah factual guilt atau kesalahan secara faktual, dan yang kedua adalah legal guilt. Ini yang dimaksud dalam fatwa ini yang factual guilt atau legal guilt. Kalau yang dimaksud adalah factual guilt, saya kira itu tidak tepat karena orang yang dinyatakan secara faktual bersalah itu nanti proses hukum bisa juga menjadi tidak bersalah. Betul. Karena apa? Karena factual guilt nanti akan berbeda dengan legal guilt. Kalau itu pernyataan itu membela yang legal guiltnya, saya kira nggak menjadi masalah juga. Karena apa? Karena urusan proses hukum itu sudah selesai. Kalau orang dikatakan koruptor misalnya begitu, orang itu sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang tidak perlu dibela lagi gitu ya. Tapi yang menjadi masalah adalah factual guilt ini gitu. Karena factual guilt itu potensi untuk diperlakukan yang semenang-menang atau tidak adil dalam proses hukum itu mungkin terjadi. Nah, oleh sebab itu walaupun dia mengaku bersalah sebaiknya tetap dilindungi, didampingi oleh penasihat hukum. Seandainya dia tidak mengaku bersalah sekalipun perlu didampingi proses hukum agar supaya hak-hak mereka itu dipenuhi secara tepat dan benar. Maka di dalam hukum pidana sering dikenal namanya adalah fair trial atau disebut juga sebagai keadilan prosedural. Ini hak bagi si tersangka. Nah, saudara-saudara kita yang ada di TKI juga sama juga begitu. Kalau itu fatwanya misalnya saja membela orang yang bersalah tidak boleh misalnya begitu dengan cara-cara seperti tadi, kesannya bahwa seolah-olah membela orang yang mengaku bersalah tidak boleh gitu. Saya kira itu harus diluruskan. Mungkin dari fatwa ini bisa diterbitkanlah argumen apa, detailnya seperti apa, sehingga publik tidak salah interpretasi terhadap
kalau saya mengatakan itu fatwa dari majelis Basul Masail gitu. Saya kira itu catatan penting. Saya kira ini spiritnya kita setuju bahwa ada semacam kesimpulan moral bagi aparat penegak hukum. Saya menggarisbawahi, tetapi jangan sampai timbul interpretasi yang negatif sehingga sesuatu yang positif itu bisa menjadi tidak fungsional, tidak berpengaruh karena ada interpretasi yang berbeda gitu. Baik, Profesor Muzakir, terima kasih informasinya. Selamat malam, Pak. Kita akan mendengar bagaimana tanggapan dari Pak Kiai. Pak Kiai tadi sedikit Pak Kiai dari Pak Muzakir tadi yang menanyakan apa yang dimaksud tadi, apakah termasuk dengan factual guilt tadi ya atau tidak begitu, Pak Kiai, silakan. Ya, jadi begini, yang kami tekankan di sini adalah pembelaan yang melakukan dengan segala cara, termasuk pemalsuan bukti-bukti, kemudian mendorong saksi-saksi berkata tidak benar dan seterusnya. Tapi di sini juga ditegaskan bahwa profesi advokat itu adalah profesi yang halal. Jadi di sini tidak dikatakan. Dan kalau ada orang salah dibela, yang harus dibela itu apanya? Apakah kesalahannya atau hak-hak yang bersangkutan? Baik. Agar supaya orang yang bersangkutan itu ketika dilakukan pengadilan tetap memperoleh haknya. NU jelas akan berkata bahwa kalau itu hak kemanusiaan harus diberikan, tapi tidak boleh kesalahan dikatakan sebagai kebenaran. Itu yang tidak boleh. Oke, akan ditanggapi oleh Bang Nasrullah dengan bukti-bukti palsu. Baik, akan ditanggapi oleh Bang Nasrullah sesaat lagi, Bang. Tetap bersama kami. Kalau lagi santai bareng, paling pas ditemenin Indomie rasa kari ayam. Kari dan aromanya lebih berani. Indomie rasa kari ayam bikin santai makin hangat. Baru Entrasol Quick Start, sereal praktis dengan 3 high formula. Start your day with Entrasol Quick Start. Saat aktivitas padat, penuhi kembali nutrisimu dengan Entrasol Quick Start. Quick Start your day. Dulu kolesterol saya tinggi, tapi sekarang tidak lagi. Minum Nutri-Benecol 2 kali sehari. Like Stamol Extra-nya bantu turunkan kolesterol dan risiko jantung koroner. Kami percaya Nutri-Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Rasakan keajaiban biskuat ini Rp500. Inovasi terbaru, sikat gigi formula nano charcoal. Guna sikat charcoal 3 kali lebih higienis, efektif menghambat pertumbuhan bakteri. Formula nano charcoal, lebih cepat bersih, lebih higienis. Di balik jernihnya air pegunungan Le Mineral, terkandung anugerah mineral alami. Le Mineral, kesegaran khasnya terjaga. Iya, Le Mineral segernya beda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Matur Travel Umroh dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Matur Travel Umroh dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Nyari alamat kok susah gini ya? Buat Pak Vincent ya? Iya benar Pak. Ada deh, nyeri otot, minum Neuremasil. Ibuprofen dan paracetamol ya, cepat atasi pegal linu, kerja jalan terus. I am the shape of the future. I can save you more time. Samsung Galaxy S6. Kota Wisata menghadirkan klaster terbaru Nebraska, hunian prestisius berlokasi strategis, dekat akses tol Jati Asih, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dengan desain rumah yang modern dan fungsional, milikilah rumah modern yang nyaman dan indah ini mulai dari 1,2 miliar rupiah. Hubungi kami di 021 8493 5050. Kota Wisata Cibubur, member of Sinar Masland. Wow, bikin memori hyper cepet banget. Ya,
Vegan Hyper Series tahan direbus berjam-jam dalam suhu 100 derajat Celcius dan tetap berfungsi dengan baik. Happy anniversary. Vegan Memory Lifetime Warranty. Kerja makin dreng, kalau minum Hemafipon dreng. Siang malam kerja, energi tetap dreng. Minum Hemafipon dreng, dia peluang makin dreng, dreng, dreng. Sebelum kita lanjut ke dialog lagi, kita juga akan lihat bagaimana Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Sudah rekan saya Budi Zulkifli di sana. Silakan Budi Zulkifli. Ya pemirsa, sampai malam ini agenda Muktamar ke-47 Muhammadiyah masih terus berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saat ini yang bisa Anda lihat adalah agenda pleno yang menghadirkan sejumlah tokoh-tokoh penting Muhammadiyah. Di antaranya ada Syafi Marif, kemudian Amin Rais dan Malik Fajar. Agenda yang sedang berlangsung saat ini adalah para peserta Muktamar mendengarkan secara langsung pemaparan dari tokoh-tokoh penting Muhammadiyah ini yang membahas tentang visi Muhammadiyah dalam Muktamar ini, yaitu gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Selain pemaparan dari para tokoh Muhammadiyah yang sedang berlangsung malam ini, seperti yang kita ketahui bahwa tadi proses pemilihan 13 nama yang akan menjadi pengurus inti dari Muhammadiyah juga sudah berlangsung sejak pagi tadi, dan proses pemilihannya selesai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, dan sampai malam ini proses perhitungan suara masih sementara berlangsung. Hingga malam ini dari proses perhitungan suara yang sudah dilakukan secara online dari sekitar 2.500 suara peserta Muktamar, ada beberapa nama yang mengemuka, diantaranya seperti Haidar Nasir, kemudian ada Yanwar Ikhlas, kemudian ada Yanwar Ilyas Mustami, kemudian ada Abdul Mufti, Dahlan Rais, dan Busro Mukaddas yang masuk dalam 5 besar untuk pengurus PP Muhammadiyah pada periode berikutnya. Ada juga nama-nama lain seperti Syafiqa Mukni, kemudian Suyatno, dan beberapa nama lainnya yang saat ini masih dalam proses perhitungan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa sebelumnya dalam sidang tanwir Muhammadiyah sudah dijaring dari 82 nama, kemudian dikerucutkan menjadi 39 nama. 39 nama ini yang tadi dijaring lagi dan saat ini sedang dalam proses perhitungan suara untuk menjadi 13 nama yang akan masuk dalam pengurus pusat Muhammadiyah. Mungkin seperti itu kabar terbaru malam ini dari agenda Muktamar Muhammadiyah di Makassar. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih langsung dari Makassar untuk melihat bagaimana jalannya Muktamar Muhammadiyah ke-47. Semoga lancar ya, 2 muktamar ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Kita akan kembali sesaat lagi dengan dialog kita. Anak saya tuh paling gak tahan lihat yang manis-manis. Padahal gak semua yang manis itu baik. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Tropicana Slim terpercaya lebih dari 40 tahun. Di balik jernihnya air pegunungan Le Mineral, terkandung anugerah mineral alami. Le Mineral, kesegaran khasnya terjaga. Iya, Le Mineral segernya beda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Saya ingin kehidupan lebih baik untuk keluarga. Saya ingin melihat usaha-usaha berkembang. Saya ingin ikut memajukan bangsa. Chevron dan mitra kita memberi kontribusi lebih dari 100 triliun rupiah bagi ekonomi Indonesia di tahun 2013 dan menunjang lebih dari 100.000 pekerjaan. Kita ingin kesempatan baru untuk anak saya. Kami ingin jadi bagian dari keberhasilan Indonesia. Segernya bikin semangat, aromanya bikin semangat.
Maison Fresis bantu jadikan kesatria semangat. Maison Fresis terus semangat terus. Tidak ada yang ajaib. Ini bukan rekayasa, juga bukan sulap. Karena apa yang kami buat membutuhkan kerja keras, disiplin, dan komitmen untuk terus menghasilkan yang lebih baik. Namun jika melihat manfaatnya bagi dunia, maka ajaib bukanlah sesuatu yang berlebihan untuk menggambarkannya. Berani hadapi sakit kepala. Sakit kepala, Paramex obatnya. Berani hadapi sakit kepala. Sakit kepala, Paramex obatnya. Berani hadapi sakit kepala. Sakit kepala, Paramex obatnya. Karena yang asli ada tulisannya Sunda Plafon. Tahan air, anti rayap, lentur, ringan, tidak merambat api, desainnya stylish dan elegan. Pilih plafon yang terbaik yang ada tulisan Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Model baju berwarna, jangan pakai pemutih. Saya pakai Vanish, kucek, masukkan ke mesin cuci. Tuh lihat, modelnya hilang dan warna tetap cemerlang. Saya pakai Vanish, nggak pakai pemutih yang bisa merusak kain halus. Tuang Vanish, rendam di air, kucek sedikit, dan cuci. Warna tetap cemerlang dan bebas noda. Kota Wisata menghadirkan klaster terbaru Nebraska. Hunian prestisius berlokasi strategis, dekat akses tol Jati Asih, dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Dengan desain rumah yang modern dan fungsional, milikilah rumah modern yang nyaman dan indah ini mulai dari 1,2 miliar rupiah. Hubungi kami di 021 8493 5050. Kota Wisata Cibubur, member of Sinar Masland. Di balik jernihnya air pegunungan Le Mineral, terkandung anugerah mineral alami. Le Mineral, kesegaran khasnya terjaga. Iya, Le Mineral segernya beda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. TV One memang beda. Ya, dalam segmen terakhir ini saya dengar juga dari Bang Fahri. Bang Fahri, yang diharapkan dari keluarnya himbauan ya, atau mungkin fatwa NU kalau kita kenal seperti itu, seperti apa? Dengan kondisi profesi pengacara yang mungkin jadi seperti ini sekarang. Ya, yang jelas dasarnya itu adalah semangat memberantas korupsi. Jadi itu dulu yang pertama yang harus kita tangkap dari NU. Lalu yang kedua, yang kita baca secara sosiologis sebenarnya adalah sebuah, ya lebih baik kita katakan sedikit pertentangan ya antara pemikiran keagamaan yang tumbuh ya berabad-abad yang lalu dengan sebuah profesi yang muncul pada masa modern yang terlalu modern bahkan gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa bagaimana mempertemukan sebuah perspektif ya tadi misalnya Kiai Slamet ya melihat dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab, dalam hadis, dalam kitab-kitab ya yang dikarang pada masa lalu gitu. Lalu pada saat yang sama advokat maupun pengacara tadi itu muncul dalam dunia modern dengan basis-basis pemikiran modern, dengan basis-basis filsafat modern gitu. Nah, dua-duanya sebenarnya tegak pada basis etika. Nah, persoalannya adalah apakah basis etika keduanya itu bisa dipertemukan atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya saya ditanya, maka saya akan terima yang disampaikan oleh Kiai Slamet tadi itu sebagai basis moral. Jadi sebagai sumbangan moral bagi kaum advokat
tetapi kemudian detailnya secara teknikal itu yang bertanggung jawab adalah para advokat itu sendiri gitu. Nah, sehingga kemudian selalu ada kesinambungan gitu. Jadi ada ada change mungkin ya, tetapi di atasnya ada continuity. Sebab yang didasarkan itu adalah landasan etiknya gitu. Baik, Bang Nafsul, yang diharapkan dari fatwanya NU atau himbauan NU yang menyentuh profesi Anda apa nih, Bang? Ya, saya tidak ada masalah profesi saya, profesi advokat atau apapun profesi itu dikritisi secara baik, secara profesional, diberikan himbauan-himbauan. Tapi menjudge itu tidak tepat. Kalau soal ada profesi advokat sekarang banyak melakukan kesalahan, ada beberapa advokat yang melakukan bla bla bla. Profesi mana yang tidak melakukan itu? Himbaulah secara umum. Nah, tadi sudah dikatakan ini bukan fatwa, tapi karena ada pertanyaan dijawab. Begitu sudah dijawab, kan produk namanya. Sudah dirumuskan dalam produk sebuah jawaban yang orang menafsirkan masyarakat awam itu sebuah tuduhan. Nah, ini hati-hati ketika menentukan sebuah menjudge sebuah kelembagaan. Akhirnya apa? Ketika hal-hal kayak begini, padahal di satu sisi profesi advokat official mobile, profesi yang sangat mulia yang dinyatakan itu, nah kemudian dijudge seperti ini menimbulkan kesan nanti ini sebuah profesi yang masuk dalam kategori public enemy. Hati-hati ketika menjudge. Itu yang dikhawatirkan profesi, ya. Saya ingin ingatkan bahwa saya tidak tersungging atau tersinggung ketika profesi, tapi saya harus pertahankan hati-hati dalam sama seperti ketika saya katakan ketika ulama-ulama tadi agar introspeksi ke dalam terlebih dahulu. Saya langsung merespon dan menuduh saya tersungging dan tersinggung. Saya anggap itu juga sebuah ketersinggungan. Jadi saya pikir ketika kita membahas mencari sebuah kebenaran, jangan perlu ada ketersinggungan dan ketersunggingan. Ya, saya kasih kesempatan ke Pak Kiai. Pak Kiai, gimana nih Pak, biar ada jalan tengah, paling tidak NU juga bukan hanya memberikan fatwa saja, tapi ada support gitu Pak kepada profesi pengacara. Silakan. Iya, pasti kami juga punya lembaga-lembaga hukum, termasuk teman-teman yang bertindak sebagai pengacara, advokat. Tapi memang selalu kami tekankan bahwa membela harus betul-betul berdasarkan kebenaran. Jadi jangan hanya pada perkara itu dilihat dari aspek material dengan bukti-bukti formil. Tidak hanya seperti itu, tetapi harus pada hal yang tapi begini. Jadi sekali lagi ini bukan fatwa, tapi pembahasan dari soal yang itu bagian dari pembahasan yang banyak sekali yang muncul dan datang ke NU di cabang, di wilayah, sampai di PB. Harus kami jawab pertanyaan ini, dan itu jawabannya. Jadi tidak sedang menolak satu profesi. Kami juga tidak ingin. Orang NU juga banyak advokatnya, ya. Baik Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai sudah bergabung di Apa Kabar Nasional. Terima kasih Bang Marin, masih Bang Nasrul sudah hadir di Apa Kabar Nasional. Menjadi akhir dari jumpa kita. Anda bisa saksikan informasi selanjutnya di Kabar Malam. Saya Mbak Disma, selamat berdiri. Terima kasih Bang.